Qatar adalah negara Arab pertama yang terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dengan berlangsungnya Piala Dunia 2022 di Qatar, membuat segala sesuatu yang berhubungan dengan negara ini menjadi perhatian banyak orang. Qatar sendiri merupakan sebuah negara kecil berbentuk semenanjung di Timur Tengah, berbatasan dengan Arab Saudi di sebelah selatan dan Teluk Persia di sebelah utara. Luas negara ini 11,5 ribu kilometer atau bisa dikatakan luasnya hampir sama dengan Provinsi Banten. Sebagai negara yang menganut sistem monarki absolut seperti halnya Arab Saudi, Qatar menjadikan raja sebagai penguasa sekaligus penentu kebijakan mutlak dalam sistem pemerintahannya. Saat ini Qatar dipimpin oleh seorang emir bernama Syekh Tamim bin Hamad Al Thani. Qatar diibaratkan seperti mutiara di tengah-tengah gurun. Mengapa demikian? Mungkin fakta-fakta berikut dapat menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut. Qatar adalah satu-satunya negara yang diawali huruf Q. Pada abad pertama, seorang penulis Romawi bernama Pliny the Elder menggunakan kata Qatarei untuk menyebut orang-orang yang hidup di suatu wilayah yang kini dikenal sebagai Qatar. Selanjutnya nama Qatarei terus berevolusi seiring berjalannya waktu, sebelum akhirnya nama Qatar resmi digunakan sebagai nama negara. Dahulu mutiara menjadi mata pencaharian penduduk Qatar. Di Qatar ada sebuah pulau buatan yang disebut The Pearl. Bukan tanpa alasan pulau berbentuk untayan mutiara ini dibangun di pesisir pantai Doha. Karena ternyata pada masa lalu dan selama ribuan tahun, mayoritas penduduk Qatar mengandalkan mutiara sebagai mata pencaharian mereka. Dan lebih menariknya, pulau buatan ini dibangun di atas lokasi yang dulunya merupakan tempat terkenal untuk mencari mutiara. Penghasil pewarna kerang ungu. Penduduk Pulau Al-Khor atau dikenal sebagai Pulau Ungu di Qatar adalah yang pertama menghasilkan pewarna kerang ungu. Hal ini berdasarkan pada penelitian para arkeolog yang menemukan benda-benda yang berasal dari milenium kedua sebelum Masehi dan menemukan fakta bahwa daerah tersebut adalah penghasil pewarna kerang ungu pertama di dunia. Negara terdatar kedua di dunia. Qatar merupakan negara terdatar ke dunia setelah Maladewa. Wilayahnya memiliki ketinggian rata-rata 91,9 kaki, sedangkan titik tertingginya disebut dengan Qurain Abu Baul atau juga disebut dengan Tuwayr Al-Hamir yang memiliki ketinggian sekitar 103 meter atau 338 kaki. Meskipun demikian, gelar Qatar sebagai negara terdatar kedua di dunia bisa terancam. Hal tersebut dikarenakan dalam kurun waktu 400 tahun, permukaannya bahkan telah naik menjadi 2 meter, dan kemungkinan masih akan terus naik diakibatkan pengangkatan geologis. Penduduk asli Qatar adalah minoritas. Menurut laman Time Out Doha, penduduk asli Qatar hanya 15% dari keseluruhan populasi. Artinya, sebagian besar penduduk negara ini adalah orang asing atau ekspatriat. Lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Menurut sensus terbaru Desember 2020, jumlah pria melebihi jumlah wanita di Doha sekitar 3:1, dengan hanya 811.600 wanita dari populasi 2.846.118 jiwa. Salah satu negara terkaya di dunia. Saat ini Qatar berada di posisi keempat sebagai negara terkaya di dunia berdasarkan perhitungan produk domestik bruto atau PDB per kapita. Sebelumnya di tahun 2022, Qatar sempat menempati posisi pertama sebagai negara terkaya pertama di dunia. Namun peringkatnya harus turun dikarenakan perubahan harga minyak bumi dan dampak dari pandemi COVID-19. Pengekspor minyak bumi dan gas. Sebagai negara yang memiliki cadangan minyak melimpah sebesar 23,2 miliar barrel pada tahun 2019, Qatar berhasil menjadi negara pengekspor minyak bumi terbesar di dunia. Selain itu, Qatar juga memiliki kekayaan alam lain berupa cadangan gas alam yang mencapai 24,7 triliun meter kubik. Dan jumlah tersebut merupakan yang terbesar ketiga di dunia setelah Rusia dan Iran. Bebas pajak. Sebagai negara yang kaya, ternyata Qatar tidak menuntut pajak sepeser pun dari penduduknya. Tak ayal hal tersebut membuat banyak dari warganya hidup makmur,
Sebuah penelitian mengatakan sekitar 14% orang Qatar adalah jutawan dalam dolar. Gaji besar, kerja standar, banyak libur. Qatar adalah surga bagi para pekerja. Tidak hanya dilihat dari gajinya yang tinggi, namun banyak juga tunjangan yang bisa didapatkan para pekerja di sana. Di antara semua tunjangan yang diberikan, tidak ada yang lebih menarik daripada tunjangan yang disebut dengan housing. Housing adalah tunjangan berupa rumah yang diberikan kepada pekerja. Rumah tersebut juga bukan rumah abal-abal, namun rumah yang sudah dilengkapi furnitur, layaknya rumah sendiri. Sistem perusahaan di Qatar juga menarik. Di Qatar, perusahaan tidak menuntut lebih dari apa yang bisa dilakukan pekerjanya. Dalam hal ini bisa berupa beban kerja ataupun tanggung jawab. Untuk masalah cuti di Qatar juga tidak kalah menggiurkan. Staf biasa umumnya akan mendapat cuti hingga 24 hari. Itu pun belum termasuk libur-libur nasional serta hari besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha yang bisa sampai 1 minggu. Dan ketika memasuki bulan Ramadan, para pekerja biasanya hanya akan bekerja setengah hari saja. Negara paling aman di dunia. Menurut Indeks Kejahatan Numbeo tahun 2022, Qatar berada di posisi pertama sebagai negara paling aman di dunia, dengan indeks keamanan mencapai 86,22. Sebelumnya Qatar ternyata sudah menyandang gelar sebagai negara paling aman di dunia selama 4 tahun berturut-turut. Fakta bahwa Qatar memiliki angka kriminalitas yang rendah menjadikannya salah satu alasan yang menarik minat banyak orang untuk berlibur maupun menetap di Qatar. Memiliki maskapai dan bandara terbaik. Sebagai salah satu maskapai terbesar di dunia, Qatar Airways juga mendapat penghargaan maskapai penerbangan terbaik di dunia. Tidak berhenti sampai di situ, Bandara Internasional Hamad juga ikut dianugerahi sebagai bandara terbaik di dunia oleh Skytrax World Airport Awards 2001. Tempat laut dan gurun pasir bertemu. Khor Al-Adaid di Qatar adalah satu-satunya tempat di dunia di mana laut bertemu dengan gurun pasir. Daerah yang dinyatakan sebagai cagar alam pada tahun 2007 ini sedang diupayakan agar menjadi situs warisan dunia UNESCO oleh pemerintah Qatar. Akhir pekan yang berbeda. Tidak seperti negara lain di dunia yang memilih hari Sabtu dan hari Minggu sebagai akhir pekan, Qatar menetapkan hari Jumat dan Sabtu sebagai akhir pekan mereka. Hal tersebut tidak lepas dari mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Pada hari Jumat, biasanya beberapa toko, mal, dan pasar akan tutup. Dengan begitu diharapkan masyarakat akan lebih fokus dalam beribadah sholat Jumat. Selain fakta-fakta menarik yang telah disebutkan sebelumnya, Qatar masih memiliki fakta menarik lainnya seperti memiliki jalur sepeda terpanjang di dunia, memiliki roller coaster indoor tertinggi di dunia, menyediakan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, memiliki satuan nasional yaitu Oryx Arab, dan masih banyak fakta menarik lainnya. Menurutmu, manakah fakta yang mendukung Qatar disebut sebagai mutiara di tengah-tengah gurun? Komen di bawah ya.